Pernah kepikiran nggak? Gimana sih caranya pemerintah tahu siapa aja yang berhak dapat bantuan sosial? Nah, jawabannya itu ada di satu sistem keren bernama DTSN. Mungkin namanya kedengeran teknis banget ya, tapi akurasi data di dalamnya itu jadi penentu segalanya. Apakah bantuan sampai ke orang yang benar-benar butuh atau malah nyasar entah kemana? Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Dan ini bukan cuma kata-kata indah ya. Ini adalah inti dari obrolan kita. Soalnya setiap baris data, setiap angka, itu mewakili satu orang, satu keluarga, lengkap dengan harapan dan kebutuhan mereka. Ini soal keadilan, teman-teman. Coba deh, bayangin frustrasinya gimana. Situasi kayak gini tuh bukan skenario film. Ini dampak nyata kalau data nggak akurat. Hak seseorang bisa aja hilang gitu aja cuma gara-gara satu kesalahan kecil di sistem. Inilah alasan kenapa kita semua harus banget peduli soal ini. Nah, cerita-cerita kayak tadi yang jadi wajah di balik tumpukan data itu. Sekarang, yuk kita kenalan lebih jauh sama si DTSN ini. Jadi, apa sih DSN itu? Gampangnya gini, anggap aja ini buku induk kesejahteraan seluruh warga Indonesia. Semua program bantuan sosial, subsidi, dan program sejenisnya semuanya mengacu ke satu sumber ini. Jadi bisa dibilang ini tuh vital banget perannya. Nah, karena peran yang super sentral itu, kalau datanya sampai usang atau nggak akurat, wah ini bisa jadi ancaman serius. Mari kita lihat resiko salah sasaran yang bisa terjadi. Jadi seberapa bahaya sih emangnya data yang nggak akurat ini? Ternyata ada dua jenis kesalahan fatal yang bisa kejadian, dan dua-duanya sama-sama bikin nggak adil. Dan ini dia nih, dua biang kerok utamanya. Di sebelah kiri, ada yang namanya exclusion error. Ini kejadian waktu orang yang beneran butuh, yang seharusnya dapat bantuan, malah kelewat, nggak masuk data. Terus di sebelah kanan, kebalikannya, inclusion error. Orang yang sebenarnya mampu, malah terdaftar jadi penerima. Dua-duanya jelas-jelas bentuk ketidakadilan. Terus, gimana cara mencegah dua kesalahan tadi? Jawabannya ada di mekanisme pembaruan data. Yuk, kita lihat gimana proses ini bekerja buat menjaga DTSN tetap akurat. Kuncinya ada di tiga prinsip ini. Pertama, berkala, biar datanya selalu update sama kondisi terbaru. Kedua, terbuka, supaya prosesnya transparan dan bisa kita awasi bareng-bareng. Dan yang ketiga, yang paling penting, melibatkan semua pihak. Karena ini bukan cuma kerjaan pemerintah aja, tapi juga tugas kita semua. Secara garis besar, alurnya tuh kayak gini. Prosesnya mulai dari paling bawah, dari usulan masyarakat atau Pemda. Usulan itu kemudian diverifikasi sama Kementerian Sosial, terus dikasih peringkat kesejahteraan oleh BPS pakai metode statistik, baru deh di langkah terakhir ditetapkan oleh kementerian yang berwenang. Oke, biar lebih kebayang, kita bedah lebih dalam lagi yuk, siapa aja sih yang terlibat dan apa persisnya tugas mereka masing-masing. Jadi, ini tuh benar-benar kerja tim. Pemerintah daerah itu garda terdepannya yang langsung turun ke lapangan. Terus Kementerian Sosial jadi semacam penjaga gawang yang memvalidasi data di sistem. Lalu ada BPS, Badan Pusat Statistik, yang perannya sebagai penjamin mutu, memastikan pemeringkatannya objektif. Dan lihat yang terakhir, yang paling krusial. Kita, masyarakat. Peran kita bukan penonton, tapi subjek aktif. Nah, ini poin yang penting banget buat diluruskan. BPS itu bukan hakim yang nentuin siapa dapat bantuan dan siapa yang enggak. Anggap aja BPS itu kayak guru yang ngasih peringkat nilai ke murid berdasarkan data yang ada. Soal siapa yang nanti dapat beasiswa, keputusannya tetap ada di kementerian terkait. Jadi BPS ini fokusnya ke kualitas data. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang menurut saya paling penting dari semua ini, yaitu peran Anda. Peran kita semua dalam menjaga sistem ini. Betul sekali. Ini adalah cara pandang yang harus kita pegang. Kita itu bukan lagi sekedar objek yang dicatat datanya, tapi kita adalah subjek aktif yang bisa ikut memastikan keadilan data di lingkungan kita sendiri. Jadi, apa aja sih yang bisa kita lakukan? Gampang banget kok. Mulai dari yang paling simpel, coba deh cek data keluarga Anda di aplikasi Cek Bansos. Terus, kalau ada perubahan kondisi, misalnya tindak rumah, ada yang kehilangan pekerjaan, jangan diem aja, laporkan. Ikut aktif juga di musyawarah desa. Usulkan tetangga yang kayaknya butuh tapi belum terdata, atau kalau lihat ada data yang aneh, jangan ragu untuk menyanggah. Intinya, jadilah mata dan telinga untuk lingkungan sekitar. Pada akhirnya, semua ini kembali ke satu hal, gotong royong. Menjaga data DTSN ini akurat itu bukan cuma tugas satu lembaga. Ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai satu bangsa. Jadi kesimpulannya sederhana banget. Keadilan data itu nggak akan tercipta dengan sendirinya. Keadilan data harus kita upayakan bersama, dimulai dari langkah-langkah kecil yang kita ambil. Pertanyaannya sekarang untuk kita semua, sudahkah Anda menjadi bagian dari solusi?